Udah ya, cukup semua ya. Berarti dilanjutkan ke replik, silakan. Terima kasih Bu ya. Jaksa Negeri Indramayu, demi keadilan dan kebenaran berdasarkan keterangan Maha Esa, replik atau tanggapan penuntut umum atas pledoi atau pembelaan advokat terdakwa dalam perkara tindak pidana atas nama terdakwa Rene Rifanto alias Rene bin Suitno. Majelis Hakim yang mulia, terdakwa dan advokat terdakwa serta penunjuk sidang yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih pada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menggunakan hak konstitusional kami selaku penuntut umum, yakni menyampaikan tanggapan penuntut umum atas nota pembelaan yang disampaikan oleh advokat terdakwa Rene Rifanto alias Rene bin Suitno yang telah dibacakan pada persidangan hari Rabu tanggal 24 Juni 2026 di Pengadilan Negeri Indramayu. Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan kepada advokat terdakwa yang telah menyampaikan pembelaannya. Kami yakin dan percaya bahwa apapun yang disampaikan oleh advokat terdakwa dalam pembelaannya adalah dalam rangka terus serta menjalankan supervisi hukum dalam upaya mencapai kebenaran material serta memperoleh keputusan yang seadil-adilnya sesuai tuntutan masyarakat dan pencari keadilan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga proses persidangan dalam perkara ini dapat berjalan dengan baik, aman, dan kondusif. Hingga advokat terdakwa menolak seluruh uraian pembuktian yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana yang termuat dalam surat tuntutan nomor register perkara PDN garis datar 02 garis miring M.2.21 garing EOH.2 garing 01 garing 2026 tanggal 18 Juni 2026. Terhadap nota pembelaan tersebut, akhirnya kami memaklumi posisi advokat terdakwa yang membela kepentingan hukum lainnya, yaitu terdakwa Rene Rifanto alias Rene bin Suitno. Dalam hal ini, walaupun terdapat perbedaan cara menilai atau memandang persoalan hukum perkara hukum antara advokat terdakwa dan penuntut umum, maka adanya hal tersebut tentu haruslah disadari sebagai suatu kelaziman, mengingat advokat terdakwa bertitik tolak dari pandangan objektif dalam posisi yang subjektif mewakili kepentingan hukum terdakwa, sedangkan penuntut umum bertindak berdasarkan pandangan subjektif dalam posisi objektif kepentingan umum khususnya pihak korban. Dalam kaitan ini, kami selaku penuntut umum secara tegas menyatakan menolak dan membantah seluruh dalil yang dikemukakan oleh advokat terdakwa, sebagaimana termuat dalam nota pembelaannya. Alasan penolakan dimaksud tentunya akan diuraikan secara lebih lengkap dan rinci sebagaimana dimuat di bawah ini. Namun demikian, dalam hal ini kami berpendapat bahwa nota pembelaan advokat terdakwa selain tidak didasarkan pada fakta hukum yang diperoleh di persidangan, juga dapat menyatakan justru dengan dalil-dalil yang cenderung bersifat tendensius serta tanpa didukung adanya argumentasi yang berpijak pada landasan yuridis maupun doktrin hukum yang berlaku. Dapat dilihat dari seluruh dalil yang dikemukakan advokat terdakwa dalam analisa yuridisnya, khususnya dalam membantah keterbuktian unsur yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Ternyata tidak ada sama sekali mempedomani atau menggunakan rujukan interpretasi menurut doktrin atau ilmu hukum pidana maupun jurisprudensi yang notabene merupakan sumber hukum. Yang diperparah lagi, ternyata advokat terdakwa hanya melakukan pembelaan fakta-fakta persidangan dan menambahkan fakta yang tidak pernah ada di persidangan, serta hanya berdasarkan pada perkataan terdakwa saja. Kemudian dari fakta persidangan tersebut ternyata itu pun yang bersumber dari pihak terdakwa saja, sehingga terhadap analisa yang dibangun oleh advokat terdakwa tidak dapat dianggap sebuah fakta hukum. Demikian pula, advokat terdakwa dalam nota pembelaannya pada halaman 1 telah menyatakan para saksi-saksi fakta yang telah menerangkan di bawah sumpah di depan persidangan bukan merupakan saksi yang mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri tentang perkara yang dituduhkan, sehingga tidak ada seorang pun saksi fakta dalam peristiwa tindak pidana yang didakwakan. Sebenarnya kami patut menyayangkan terhadap pernyataan advokat terdakwa tersebut, karena dalam hal ini terdapat misinterpretasi atau pemahaman yang keliru, yang dimana menganggap saksi fakta itu harus benar-benar melihat sendiri, mendengar sendiri, ataupun mengalami sendiri peristiwa pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Padahal berdasarkan pasal 1 angka 47 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, yang dimaksud dengan saksi yaitu seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan atau menguasai data dan atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
Berdasarkan pasal tersebut dapat perluasan makna saksi yang mana hal ini tidak dimengerti oleh advokat. Perluasan makna saksi ini juga diperkuat dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 garis PUU garis datar 8 Romawi garis miring 2010 yang telah memperluas makna saksi dengan aman bahwa pasal 1 Undang-Undang KUHP dan 27 KUHP pasal 65 bertentangan dengan Undang-Undang 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Selanjutnya pada kesempatan ini kami jaksa penuntut umum pada hakikatnya tidak perlu lagi menanggapi pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh advokat, karena menurut hemat kami yang disampaikan oleh advokat terdakwa dalam pledoinya tidaklah berdasar. Karena kami tidak akan mengulangi lagi karena telah secara lengkap dan jelas sudah termuat dalam surat tuntutan kami yang telah dibacakan dan diserahkan kepada majelis hakim dan kepada terdakwa serta advokat terdakwa pada persidangan sebelumnya, yaitu pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2026. Namun dalam rangka untuk terwujudnya keyakinan majelis hakim atas kesalahan terdakwa dalam perkara hukum dan juga menghargai jeripaya dan usaha dari advokat terdakwa untuk membela kliennya, maka kami jaksa penuntut umum akan membantah seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaannya, serta sekaligus penuntut umum akan menegaskan kembali uraian pembuktian analisa yuridis terhadap unsur-unsur atau inti delik dari perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa yang selengkapnya diuraikan sebagai berikut. 1. Dinyatakan terdakwa Riri Dewanto alias Ririn bin Suwisnu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu merampasnya orang lain sebagaimana dakwaan 1 primer pasal 459 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dakwaan subsidiar pasal 458 junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan dakwaan kedua pasal 80 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang perselisihan pidana. 2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum. 3. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. 4. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam pengakuan, kedudukan, harkat serta martabatnya. 5. Menetapkan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Mio nomor E3329RR beserta kunci kontak dan 1 unit handphone Redmi A5 dikembalikan kepada terdakwa dengan alasan yang diungkapkan oleh advokat terdakwa pada pokoknya sebagai berikut. 1. Keterangan saksi. Dari 21 orang saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum, tidak ada satupun saksi yang mendengar, melihat atau mengetahui bahwa terdakwa turut serta melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu merampas orang lain sebagaimana dakwaan 1 primer pasal 459 junto pasal 20 C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dakwaan subsidiar 458 junto pasal 20 C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan dakwaan kedua pasal 83 ayat 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang perselisihan pidana. 2. Keterangan saksi Denis Dwi Utama SH. Pada pokoknya menerangkan olah TKP bagian pengambilan dan pemeriksaan sidik jari di mana pada pintu WC rumah korban dan botol pembasmi serangga merek Pape ditemukan sidik jari terdakwa. Sementara sidik jari saksi Krio Bagus Setiawan tidak ditemukan. Bahkan banyak ditemukan sidik jari di rumah korban namun tidak dapat diidentifikasi dengan alasan tidak sempurna. Saksi Denis Dwi Utama tidak bisa memperlihatkan sertifikat kompetensi atas keahliannya melakukan pemeriksaan sidik jari di dalam berkas perkara pun pada berita acara pemeriksaan perbandingan sidik jari tidak dilampirkan sertifikat kompetensi. Padahal majelis hakim menanyakannya sehingga keterangannya sepanjang mengenai ditemukannya pemeriksaan sidik jari TKP tidak mempunyai kekuatan pembuktian keterangannya. 3. Keterangan saksi Richard, saksi yang meringankan terdakwa yaitu Rio Bagus Setiawan bin Alor Murjono. TKP pembunuhan di toko Budi Awaludin adalah rekayasa. Keterangan saksi yang tidak disumpah bukan alat bukti. 4. Keterangan saksi verbalisan. Keterangan kedua saksi verbalisan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian sepanjang menerangkan bukti elektronik karena kedua saksi verbalisan bukanlah ahli digital forensik. 5. Keterangan ahli. Adanya pendapat ahli pidana Prof. Dr.
Yongki Fernando SHMH yang memberikan pendapatnya bahwa terkait keterangan saksi Prio Bagus Setiawan bin Almarhum Bojono yang berubah-ubah mengenai TKP pembunuhan terhadap korban Budi Awaludin yang semula di rumah korban kemudian berubah di toko atau kios mengindikasikan adanya ketidakjujuran dari keterangan saksi tersebut. Bahwa terkait alat bukti digital termasuk rekaman CCTV yang terpotong-potong tidak utuh, ahli berpendapat bahwa harus terlebih dahulu dilakukan verifikasi, validasi, dan pemeriksaan oleh ahli digital forensik guna memastikan keaslian, integritas, serta relevansinya dengan perkara yang sedang diperiksa. Bahwa diperlukan ahli digital forensik untuk memastikan keaslian rekaman CCTV serta memastikan tidak terdapat manipulasi terhadap rekaman tersebut. Bahwa terkait alat bukti berupa sidik jari terdakwa yang berada di pintu geser rumah korban dan di botol pembasmi serangga merek HP, ahli berpendapat keberadaan sidik jari seseorang menunjukkan bahwa orang tersebut berada di tempat tersebut atau TKP, bukan menunjukkan terdakwa melakukan tindak pidana. Untuk memastikan terdakwa melakukan tindak pidana diperlukan alat bukti lain untuk membuktikan keterlibatannya. 6. Surat. Alat bukti surat berupa 2 berita acara perbandingan sidik jari tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena yang melakukan pemeriksaan yaitu Bribka Denis Dwi Utama SH dan Bribka Toharudin tidak melampirkan sertifikat kompetensi keahliannya untuk identifikasi sidik jari. Berita acara pemeriksaan rekonstruksi tanggal 10 November 2025 yang ditandatangani oleh terdakwa telah dicabut adegan rekonstruksinya di persidangan karena dilakukan di bawah tekanan setelah terdakwa dianiaya dilakukan kekerasan sebelum pemeriksaan oleh penyidik sehingga ikuti saja adegan apa kata penyidik. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor 6663/FKF/2025 tanggal 17 November 2025 mengenai pemeriksaan barang bukti elektronik berupa handphone Redmi A5 milik terdakwa karena yang dilakukan pemeriksaan adalah bukti elektronik sehingga tidak cukup hanya alat bukti suratnya saja yang dihadirkan di persidangan. Ahli digital forensiknya pun seharusnya dihadirkan di persidangan sebagaimana sudah diminta majelis hakim untuk menghadirkan ahli digital forensik, namun penuntut umum tidak menghadirkannya sehingga ekstraksi dari handphone terdakwa yang dituangkan dalam berita acara sebagai alat bukti surat dilakukan autentikasinya dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian. Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti nomor web 3426/KBF/2026 tanggal 12 Juli 2026 mengenai profil DNA dari bercak darah pada swab kapas pada tembok bawah kamar mandi cocok dengan profil DNA dari satu gigi geraham Leo Budi Awaludin. 7. Keterangan terdakwa. Terdakwa membantah semua dakwaan penuntut umum. Terdakwa tidak tahu adanya pembunuhan terhadap 5 korban, baik di TKP rumah korban maupun di TKP toko milik korban Budi Awaludin. 8. Barang bukti tambahan. Terhadap barang bukti tambahan tidak ada penetapan penyitaan dari pengadilan negeri, padahal berdasarkan pasal 119 KUHP, sebelum melakukan penyitaan, penyidik mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat keberadaan benda tersebut. 9. Bukti adanya pelaku lain. Surat perlawanan dakwaan saksi Prio yang sudah diserahkan kepada majelis hakim yang menerangkan bahwa pelakunya adalah Amaniani, Hardi, Yoga, Joko, dan saksi Prio terlibat berperan mengikat kaki korban Budi, menyeret para korban ke ruang mesin cuci serta ikut menguburkan para korban bersama Joko. Rekaman CCTV toko material bangunan berkah yang menyorot ke pintu pagar rumah korban Budi pada tanggal 29 Agustus 2025, di mana ada sosok laki-laki bertubuh gempal masuk pagar. Berdasarkan keterangan saksi Prio, itu bukan dirinya, bukan terdakwa melainkan Joko. Bukti terdakwa ditandai sebagai T7. Rekaman video saat advokat terdakwa menelpon saksi Teti, di mana menurut keterangan saksi bahwa pada hari Kamis malam tanggal 9 Agustus sekitar pukul 23.30 rumah korban Budi kedatangan tamu bernama Yoga dan teman-temannya bertempat. Nama Yoga disebut oleh saksi Prio sebagai pelaku pembunuhan yang merampas 5 korban Syahrini, Ratu Indonesia dan Bella. Bukti T10. Rekaman video wawancara advokat terdakwa dengan Apriana dan Nurwita yang menerangkan bahwa pada hari Kamis malam tanggal 28 Agustus pukul 22.30 melihat mobil minibus jenis Avanza warna hitam di depan rumah korban Budi dan melihat pintu rumah korban membuka sebelah. Ada tamu diduga Amaniani, Joko, Prio, Bagus Setiawan dan terdakwa saat baru tiba di rumah korban Budi Awaludin. Bukti T11. Rekaman suara Prio, Bagus Setiawan dan Rini dipantau saat pertama kali ditemui di lapas menceritakan kronologis kejadian sebenarnya. KTP Amaniani, kartu keluarga Amaniani, serta foto-foto Amaniani ditandai sebagai bukti T1, T2, T3, T4, T5
yang membuktikan sosok Amaniani itu ada bukan fiktif. Terhadap materi nota pembelaan advokat terdakwa tersebut, penuntut umum memberikan tanggapan sebagai berikut. 1. Mengenai keterangan saksi, bahwa kami penuntut umum sangat tidak sependapat dengan apa yang disampaikan oleh tim advokat terdakwa dalam nota pembelaannya yang menyatakan bahwa dari 21 orang saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum tidak ada satupun saksi yang mendengar, melihat atau mengetahui bahwa terdakwa turut serta melakukan tindak pidana dengan rencana terlebih dahulu merampas milik orang lain. Hal ini memperlihatkan tim advokat terdakwa kurang memahami hukum acara yang berlaku saat ini. Kami penuntut umum memaklumi bahwa hukum acara yang digunakan dalam persidangan ini adalah hukum acara yang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP yang baru diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2006. Sehingga apakah advokat masih belum mempelajari secara maksimal terkait hukum acara ini atau masih terjerembab dalam hukum acara yang lama sehingga masih menggunakan pola pikir yang lama? Kalau boleh bersaran agar tim advokat terdakwa mempelajari terlebih dahulu aturan-aturan yang ada sebelum memberikan argumen yang tidak ada dasar hukumnya. Tim advokat terdakwa juga terlihat kurang fokus dalam memperhatikan jalannya persidangan, di mana advokat terdakwa tidak mencatat dan menyimak keterangan saksi